Kita bikin project baru. Oke, kita coba mulai dengan Flutter create ini berarti apps baru kita kasih nama using theme aja ya biar mudah. Oke. Oke, kita tunggu, dia sedang mengenerate starter project baru. Ketika mengenerate project baru ini, dia perlu koneksi internet karena ada beberapa file yang harus di-download dari server gitu ya. Jadi harus membutuhkan koneksi internet. Kecepatannya sepertinya tergantung dari bandwidthnya juga nih, dan kecepatan di laptop. Mudah-mudahan ini cepat. Nah, sambil menunggu, jadi untuk IDE-nya nanti silahkan pakai IDE atau Integrated Development Environment apapun. Di sini saya gunakan Visual Code dari Microsoft. Nah, kita bisa langsung buka project-nya sekaligus langsung membuka Visual Code-nya. Kalau menggunakan Visual Code di sini biasanya langsung menggunakan command code nama foldernya gitu ya. Bisa juga masuk dulu ke CD using code sini gitu ya. Kalau misalkan masuk ke foldernya, code-nya seperti ini, titik itu menunjukkan bahwa di dalam folder itulah nanti project di Visual Code itu dibuka. Kalau misalkan tadi kita di luar, itu kita keluar dulu, itu langsung code nama foldernya. Nah, itu bisa langsung terbuka. Nah, ini nggak langsung terlihat. Saya buka dulu ya, karena saya tidak langsung menggunakan layar penuh, menggunakan OBS. Dan mana suket. Oh, bukan ya. Mana ya? Code. Oh, ini. Sorry. Kelihatan. Oke. Kelihatan ya. Sini sudah. Kita kita kecilkan saja biar nanti bisa dilihat hasilnya. Oke. Ini kita sudah masuk ke Visual Code-nya. Nah, starter di awal Flutter itu biasanya seperti ini. Dia defaultnya itu ada aplikasi awal berupa counter gitu ya. Kita coba running dulu.
running itu Flutter. Running ini karena Flutter bisa running di macOS, web dan mobile pada awalnya di mobile, Android dan iOS. Kita coba runningnya di macOS karena sudah cukup stabil dan lebih ringan kalau misalkan harus menjalankan simulator. Kita running di macOS karena kita fokus sekarang hanya untuk bagaimana menggunakan temp. Di video berikutnya kita nanti akan live code untuk hal-hal yang lainnya. Baik, sambil nunggu ditampilkan running desktop apps-nya. Jadi karena kita fokus ke temp, kita tidak terlalu banyak fokus ke fitur-fitur widget gitu ya. Nanti mungkin di video berikutnya kita akan fokus ke tempnya dulu. Ini kita hapus dulu, ini komen atau penjelasan terkait widget-widget ini, biar kita fokus ke temp dulu. Ini Akbar, oke. Nah, temp itu di configure biasanya di mainnya. Jadi mungkin perlu ada video create apps dari awal ya, nanti mungkin di video berikutnya. Nggak tahu ini kenapa harus di awal harus ke temp dulu. Oke. Ya, jadi di sini ada atau sekaligus ini pengenalan awal aplikasi Flutter ya. Mungkin nanti kita fokus ke di video berikutnya di pengenalan Flutter. Nah, ini ada comment atau metode untuk merunning aplikasi utamanya. Aplikasi utamanya dia mengextend stateless widget. Nah, nanti video berikutnya juga nanti kita coba bikin penjelasan apa bedanya nanti stateless widget dengan stateful widget. Jadi di aplikasi utamanya itu digambarkan dengan kelas MyApp. Dia main itu nanti akan merunning MyApp. Kemudian MyApp itu nanti akan merunning tampilan utama yang lain sebagai home, yaitu my homepage. Nah, sebagai basic di awal biasanya seperti itu. Nah, baik terkait temp, nah biasanya di material app. Oke, kita cukup fokus ke temp dulu aja ya. Nah, di temp biasanya di setting kalau menggunakan material app nanti ada Cupertino app. Material app itu ada metode atau property temp. Nah, dia membutuhkan temp data. Gitu. Tipe yang diperlukan itu temp data. Nah, di temp data inilah nanti kita akan mendefinisikan temp dari aplikasinya, gitu ya. Lebih nanti ke warna di sini ada warna untuk app bar, kemudian primary, secondary. Berarti primary itu berarti warna utama, secondary itu warna kedua dan seterusnya. Ini nanti ada warna untuk button, teks dan sebagainya. Oke.
cukup lama ya apps running. Ya, kita sambil coba-coba ini tem data karena belum bisa dimunculkan. Nah, ini nanti ada button color. Kita mau ganti button colornya, button color. Oke, button color misalkan kita mau ganti colors. Oh, sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Karena kita menggunakan merunningnya sebagai desktop apps, ukurannya berarti ukuran default awal desktop apps itu kalau tidak salah ini 800 kali 700 ya gitu. Nah, kita untuk mengetes biar lebih cepat pengalaman, saya biasanya running di macOS saja atau sebagai desktop apps saja gitu ya. Karena lebih ringan kalau misalkan harus menjalankan sebagai simulator mobile, baik itu Android ataupun iOS. Kalau misalkan kita membutuhkan layout atau ukuran untuk mobile, cukup kita resize saja kira-kira seukuran ini lah ya untuk mobile. Height-nya cukup lah. Baik, kita simpan di sini dulu. Kelihatan ya. Nah, kita fokus ke sini dulu. Oke. Nah, sini terlihat. Oke, sebelum kita ke konfigur warna yang lain. Nah, di sini terlihat default warna untuk aplikasinya itu berwarna biru corporate colornya Flutter ya. Kita coba rubah sini jadi warna yang lain, misalkan amber hanya untuk menunjukkan perubahan warna. Nah, karena kita running tadi menggunakan Flutter Run di terminal, dia tidak langsung running. Nanti kalau misalkan runningnya menggunakan fasilitas di IDE Visual Code-nya, itu bisa ketika di save itu langsung berubah di aplikasi. Mungkin nanti di video yang kita demokan. Nah, di sini ada R kecil, R besar. R kecil itu untuk hot reload, R besar itu hot restart gitu ya. Hot restart itu biasanya mengulang dari awal. Kalau hot reload hanya untuk perubahan parsial saja di dalam aplikasi itu. Kita hot reload saja. Oh ya, bisa berubah juga. Biasanya kalau terkaitan harus hot restart, tapi ini bisa berubah juga. Oke, itu berubah warnanya jadi warna amber. Nanti bisa coba-coba yang lain. Nah, ini karena primary perubahan warna yang kita lakukan di primary, maka berubah secara keseluruhan. Jadi keseluruhannya menggunakan primary gitu. Nah, background. Nah, kalau yang putih ini kenapa nggak berubah? Karena dia tidak menggunakan primary gitu ya. Nah, kita kalau
background color ya. Kita coba background color itu menggunakan color. Kenapa agak lambat ya? Sepertinya harus ada yang ditutup dulu. Oke, tadi sudah kelihatan. Oke, kita coba ganti coklat ya. Ini mungkin bukan warna yang cocok, tapi ini sekedar coba-coba dulu. Ya berubah ya. Berarti bukan background color. Nggak apa-apa, kita nanti lihat ada di mana dia berubah. Floating ini adalah floating button. Floating button itu ada khusus nggak dia? Oh, ada ternyata floating action button khusus. Kita coba. Oh, lama ya. Kita coba yellow sudah dekat. Kita coba blue atau black blue lah ya, blue. Nah, di sini ada warna blue yang tergradasi dari 50 sampai 400. Kita bisa menggunakan itu. Nah, defaultnya untuk blue itu di warna seperti ini ya. Nah, kalaupun kita ingin menggunakan varian apa istilahnya, saya lupa, blue yang lain, kita coba gunakan ini. Nah, ini ada peringatan error itu karena di versi ini itu biasanya karena no safety, jadi harus menggunakan ini. Oh, ini sorry, bukan di sini, tapi di sini. Oh, enggak juga ya. Di sini. Bukan ya. Sini. Oh, nggak bisa. Oke. Nanti saja lah. Kenapa tidak mau deh? Oh, floating action button temp itu dia menggunakan material color. Ini material, ini kan harusnya material color juga. Material. Oh, tapi kan ini material color ya. Atau karena lambat saja ya. Oh, baik. Oh, berarti dia harus material color. Agak lambat. Oke. Nanti kita coba lihat lagi ya. Ini kenapa? Oke. Button color. Coba yang lainnya. Color buttonnya kita warna
Hmm, pink, pink. Nah, oh di sini karena belum ada button, karena kalau floating button itu dia button khusus yang built-in dari scaffold gitu ya. Kita coba tambahkan di button di mana, di sini aja ya. Nah, button itu ada macam-macam, ada raise button, text button. Raise button oh itu sudah deprecated ya. Kita coba text button, child, text oh atau ini aja. Enggak sih. Icon button ya. Icon button. Oke. Dia di child nggak ya? Oh, on press. Nah, icon oh ya. Icon. Karena ada properti yang wajib di ada. Nah, itu ada dua. Jadi kalau misalkan ada error seperti ini di Visual Code itu tinggal klik lampu sebagai petunjuk untuk kenapa error itu terjadi. Nah, di sini harus menambahkan required argumen yaitu icon dan onPress. Oke, kita tambahkan icon dan lama keluarnya. Oke, kita klik sendiri sini. OnPress. Nah, keluar. Nah, kita kosongan aja dulu ya. Kita tutup. Oh, ini ada dua. Nah, ikonnya yang dia butuhkan itu uh, uh, widget juga. Ya, jadi widget kita tambahkan icon. Nah, icon di sini dia butuh argumen icon data. Icon data itu kita bisa menggunakan list icons yang sudah dibuat oleh Flutter atau yang sudah ada di Flutter, misalkan inilah ya. Kenapakah masih error? Oh, ini contoh icon. Oke. Oh, sorry. Ini error, salah penempatan. Harusnya bukan di bawah kolom, tapi di bawah children. Kenapa bisa di situ? Oke. Oke ya. Kita reload, harusnya muncul sini. Set. Nah, muncul di sini dia. Kenapa warnanya enggak pink? Harusnya pink ya. Di sini background. Oke. Plus color. Berarti button color itu
harus ada di button theme. Button bar, button theme. Oke. Button theme. Data kita langsung di button theme data itu ada beberapa properti atau argumen. Button color. Oh, kita coba pindahkan ini ke sini ya. Enggak deh. Coba aja. Terlihat enggak juga ya? Kenapakah? Nah, sebetulnya selain kita men-setting langsung spesifik di theme itu untuk komponen tertentu atau widget tertentu, kita memang bisa langsung menambahkan di color itu di widgetnya langsung gitu ya. Di sini disediakan terkait colornya itu ada color untuk keseluruhan. Kalau di sini berarti icon button, berarti iconnya ada untuk splashnya, highlight colornya, hover colornya, dan focus colornya gitu ya. Kita coba di sini saja ya, tetapi tetap kita menggunakan warna yang sudah ditentukan di theme gitu ya. Color, oke, color. Nah, bagaimana kalau misalkan sebelum itu, jadi kalau misalkan kita langsung menggunakan color ke buttonnya, misalkan blue lah ya agar kelihatan. Nah, di sini langsung berubah warnanya menjadi biru, kelihatan. Nah, tapi ketika temnya itu berubah, misalkan nanti kita buat dari ada dua tem, misalnya dark blue, dark light gitu ya. Maka kalau misalkan kita hardcode colornya itu di widgetnya itu, maka dia tidak akan mengikuti theme utama gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti agar dia mengikuti theme utama? Kita gunakan, kita panggil warna yang ada di theme utama gitu ya. Theme of context, lalu kemudian kita gunakan, oh ya, di sini button color berubah sih, tapi nggak apa, kita coba ya. Nah, kalau kita sudah tentukan seperti ini, maka dia harusnya mengikuti theme button color yang sudah kita definisikan di theme gitu ya. Coba kita lihat. Tadi kan di button color pertama kita rubah menjadi pink. Kenapa tidak pink? Ada yang tahu? Nah, karena tadi kebetulan kita pindahkan definisi button color ini ke button theme gitu ya. Kita keluarkan lagi di sini gitu ya. Button theme itu dia pendefinisian yang lebih dalam lagi ya. Oke, coba ya. Set. Berubah kan? Ini berubah jadi pink. Oke ya. Nah, kita bisa menentukan color itu di theme atau langsung di widgetnya gitu ya. Nah,
kalau misalkan kita mau menggunakan pewarnaannya menggunakan primary secondary gitu. Oh ya, kita bisa memanggil primary secondary-nya gitu. Kita ini dulu ya, misalkan menggunakan primary-nya, sedangkan primary-nya itu menggunakan warna amber gitu ya. Maka kita panggil primary color. Primary color itu harusnya berarti berubah mengikuti warna utamanya ya. Nah, yaitu amber gitu ya. Kalau secondary header color, default dari Flutter-nya secondary itu putih. Oh, berarti ini sekaligus background. Kayaknya background-nya itu yang putih ini itu bukan menggunakan background color, tapi secondary ya. Kita coba rubah secondary header color-nya jadi colors. Oke, apa ya? Red. Nah, red biar ada red saja. Oke, tadi penasaran bisa nggak deh? Oh, bisa tuh. Ini kalau misalkan kita mengikuti gradasi colornya 700 set. Nah, oh, yang putih ini, background putih ini dia menggunakan apa ya? Background, bukan background, berarti second. Oh, sudah tidak ada. Oke, berarti secondary colornya ini saya coba lihat. Background color ya, harusnya background color. Oh, background color ya sih. Oh ya, sama saja. Background brown. Kenapa yang putih ya? Terang. Oke, nanti mungkin di part kedua lah ya. Saya lupa. Oke, baik. Itu jadi kalau misalkan ingin merubah dari atau widget itu mengikuti perubahan warna dengan utamanya, itu kita definisikan awal di temp data ini di apps utamanya gitu ya. Baik, sementara itu sampai sini, nanti mungkin di part kedua ya kita lanjutkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.